Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tetap semangat ya, karena hari ini juga pasti akan bisa kita lewati. Sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message hari ini Sabtu 28 Mei 2022 berjudul Ikut Tuhan Tidak Mudah. Sahabat, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ayat Alkitab yang terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-43 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sahabat Bapak Ibu, kalau ada yang menganggap ikut Yesus itu mudah dan bahkan dimudahkan, maka anggapan tersebut salah sahabat Bapak Ibu. Justru saat kita memilih dan memutuskan untuk mengikut Yesus, kita harus berjuang dengan segenap hidup untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan hal tersebut merupakan hal yang tidak mudah, perkara yang tidak mudah, apalagi bagi kita yang sudah terlanjur terikat percintaan dengan dunia ini. Wah, susah untuk melepas ikatan dengan dunia ini. Tetapi itulah konsekuensi mengikut Yesus, itu tidak mudah. Sehingga anggapan bahwa ikut Yesus selalu dilimpahi materi dunia, berkat-berkat jasmani dunia, dan bahkan senantiasa menerima mujizatnya, maka hal tersebut salah sahabat Bapak Ibu. Kalau Tuhan menghendaki bisa saja terjadi, dan itu sangat mungkin. Tetapi tentu Bapa yang baik tahu apa yang terbaik bagi anak-anak yang dikasihinya. Mengambil pilihan dan keputusan untuk mengikut Yesus berarti kita harus melakukan seluruh kehendak Bapa dalam hidup kita. Salah satu kehendaknya bagi kita hari ini adalah agar kita dapat mengasihi musuh kita, dan bahkan kita harus mendoakan orang-orang yang telah menganiaya kita. Musuh bagi kita orang-orang percaya yaitu orang-orang di sekitar kita yang menganiaya kita. Dan bahkan orang-orang yang menganiaya tersebut seringkali difasilitasi oleh Tuhan bagi kita agar kita dapat bisa memiliki kasih, membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Sehingga mengikut Yesus sekali lagi bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Kita harus mengasihi bukan hanya kepada sesama kita, tetapi kita juga dituntut mengasihi musuh kita, orang-orang yang sering kali merendahkan kita. Kita harus mengasihi orang yang sering berbuat jahat kepada kita, orang yang sering kali tidak tahu berterima kasih atas setiap kebaikan kita. Bahkan setiap kebaikan kita dianggap tidak baik oleh mereka. Justru mereka menganggap kita telah jahat kepada mereka. Dan bahkan setiap kebaikan kita juga dibalas dengan kejahatan oleh mereka. Kita harus mengasihi orang-orang yang sering melakukan fitnah kepada kita. Bahkan melalui fitnah tersebut seringkali keluarga kita juga kena dampaknya. Kita harus senantiasa mengasihi, tidak boleh dan sampai pada tingkatan tidak bisa untuk membenci apalagi membalas. Wah, ini tidak masuk akal logika kita ya. Kenapa? Daging kita ini merontak. Kenapa? Karena kita pikir bahwa ikut Tuhan maka semuanya akan mudah dan bahkan dimudahkan. Karena kita berpikir bahwa ikut Tuhan maka semua akan mengasihi kita. Orang-orang di sekitar kita akan menghormati kita, akan berbuat baik kepada kita karena kita ikut Tuhan, karena kita pelayan Tuhan, karena kita pendeta sekalipun. Tidak menjadi jaminan apapun status kita di dalam Tuhan, termasuk jabatan kita di gereja, kemudian kita tidak memiliki musuh. Tetapi melalui kebenaran hari ini, mari kita tetap mengasihi dan mendoakan mereka. Ingat, mengasihi dan mendoakan mereka agar mereka bisa bertobat dan tidak binasa, melainkan agar dapat menjadi seperti Yesus. Demikian New Chapter Message hari ini, kiranya dapat memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati sahabat Bapak Ibu sekalian. Amin.